Jadi ini adalah fail nahi terhadap domir yang ghaib. Bagaimana kalau melarang untuk pihak mukhatab, domir yang mukhatab, misalnya ya, la nadhab al-ana, la nadhab al-ana, janganlah kita pergi sekarang. Janganlah kita pergi sekarang. Cuma untuk masalah ini para ulama nahwu itu berbeda pendapat. Ada yang menganggapnya itu boleh, ya. Ada yang menganggapnya marjuh. Marjuh itu lemah. Jadi melarang atau memerintah domir yang mutakalim itu dianggap lemah. Tapi boleh-boleh saja kalau diterapkan. Boleh-boleh saja. Cuma jarang digunakan gitu ya, jarang digunakan. Baik, begitu. Kemudian berikutnya, fi'il nahi diadaptasikan dari fi'il mudhari sama seperti fi'il amr sehingga harokat ain fi'ilnya sama dengan harokat ain fi'il pada fi'il mudhari. Makanya tadi kalau fi'il mudhari'nya yaf'ilu, fi'il nahinya la taf'il. Sama-sama di kasroh ain fi'ilnya. Yaf'alu la taf'al. Yaf'ulu la taf'ul. Begitu. Bisa difahami ya? Ini dikarenakan fi'il nahi itu diadaptasikan dari fi'il mudhari. Ya, lebih khususnya adalah fi'il mudhari mukhatab kalau sesuai dengan tasrifan istilahinya ini. Baik, kemudian berikutnya i'rab dari fi'il nahi adalah jazm atau majzum. Beda dengan fi'il amr kemarin. Kalau fi'il amr itu i'rabnya nggak boleh menyebutnya majzum. Karena fi'il amr itu mabni. Ya, mabni. Namanya mabni itu nggak punya istilah marfu, mansub, majzum. Ya, istilah itu berlaku untuk lafadz yang mu'rab. Dalam hal ini fi'il mudhari. Ya. Sedangkan begini rekan-rekan, fi'il nahi itu dianggap hakikatnya adalah fi'il mudhari. Makanya kalau kita berbicara tentang bentuk fi'il itu ada 3 saja. Fi'il madhi, mudhari, amr. Ya, fi'il madhi, mudhari, amr. Kenapa kok nggak disebutkan fi'il nahi? Nah, gitu. Harusnya kan ada 4. Fi'il madhi, mudhari, amr, nahi. Begitu. Tetapi fi'il nahi itu hakikatnya adalah fi'il mudhari yang kemasukan la an-nahiyah. Jadi bukan fi'il yang memiliki bentuk tersendiri. Sedangkan kalau fi'il madhi, mudhari, amr itu memang bentuknya benar-benar berubah. Ada bentuknya tersendiri secara khusus. Makanya bentuk mudhari itu 3 saja. Madhi, mudhari, amr. Sedangkan kalau fi'il nahi itu adalah fi'il mudhari yang kemasukan la an-nahiyah namanya. Jadi pada tasrifan itu la taf'il, la taf'ila dan seterusnya. La-nya itu namanya la an-nahiyah. Yaitu la yang menyatakan ya sebagai huruf larangan. Gitu. Sehingga fi'il nahi itu hakikatnya tidak memiliki bentuk tersendiri secara khusus. Melainkan adalah fi'il mudhari yang dimasuki oleh la an-nahiyah. Gitu ya. Jadi harus paham ini kronologinya. Kenapa kok fi'il nahi itu tidak dimasukkan ke dalam bentuk fi'il tersendiri gitu ya. Sehingga dikatakan fi'il itu bentuknya cuma 3. Madhi, mudhari, amr. Nah, gitu. Karena sekali lagi fi'il nahi itu hakikatnya adalah fi'il mudhari yang kemasukan la an-nahiyah. Sedangkan la an-nahiyah itu termasuk dari alat jazm. Nanti akan kita pelajari. Oke. Seperti yang saya sampaikan kemarin, sebagaimana halnya isim ketika berubah dari marfo menjadi mansub atau majrur itu kan butuh awamil, butuh alat-alat perubah. Ya, butuh faktor-faktor yang mempengaruhinya. Begitu pula dengan fi'il mudhari. Ya, untuk bisa berubah dari marfo menjadi mansub atau majzum itu butuh alat-alat. Ya, nanti semuanya akan kita pelajari. Insyaallah. Nah,
Salah satu alat yang menyebabkan jazm atau majzum itu adalah la an-nahiyah. Ya, adalah an-nahiyah. Gitu ya, bisa difahami. Nanti alat jazm itu secara umum itu ada 4. Ya, ada 4. Nah, yaitu lam, lama, kemudian la an-nahiyah, gitu ya, dan lamul amr tadi. Nah, gitu. Jadi lam, lama, la an-nahiyah, dan lamul amr. Ada 4 itu alat jazm dari fi'il mudhari'. Gitu ya. Lamul amr tadi adalah huruf lam yang menyatakan makna perintah yang masuknya kepada domir ghaib dan domir mutakalim, gitu ya. Sedangkan la an-nahiyah itu adalah la yang menyatakan larangan. Ya ini yang gunanya untuk membuat nahi ini, gitu ya, membuat larangan. Bisa dipahami ya? Oleh karena itu, fi'il nahi itu i'rabnya jazm atau majzum karena kemasukan la an-nahiyah yang merupakan salah satu dari alat jazm fi'il mudhari'. Bisa dipahami ya? Kemudian jazmnya dengan apa? Seperti yang saya sampaikan kemarin, fi'il mudhari' itu kan ada 3. Ada as-sahihul akhir, ada al-mu'talul akhir, dan al-af'alul khamsah yang masing-masing jazmnya berbeda. As-sahihul akhir jazmnya dengan sukun. Kemudian al-mu'talul akhir jazmnya dengan hadful ilah, membuang huruf penyakitnya. Dan al-af'alul khamsah jazmnya dengan hadfun nun, membuang huruf nunnya. Sedangkan yang dicontoh ini rekan-rekan, monggo diperhatikan di tasrifannya itu ya. La taf'il, la taf'ila, la taf'ilu, la taf'ili, la taf'ila, la taf'ilna. Di situ ada contoh jazm untuk kategori as-sahihul akhir dan al-af'alul khamsah. Yang mu'tal akhir tidak ada di situ. Yang la taf'il itu adalah contoh jazm untuk fi'il mudhari' yang as-sahihul akhir. Nah, makanya disukun. La taf'ilna. Sukun itu namanya jazm. Kemudian yang la taf'ila, la taf'ilu, la taf'ili, dan la taf'ila itu adalah contoh untuk jazmnya al-af'alul khamsah. Kepada sudah saya sampaikan, al-af'alul khamsah itu adalah fi'il mudhari' yang ciri khasnya berakhiran nun, kecuali nun niswah. Jadi la taf'ila itu aslinya taf'ilani, ada nunnya. La taf'ilu aslinya taf'iluna, ada nunnya. La taf'ili aslinya taf'ilina, ada nunnya. Begitu pula la taf'ila yang kedua sama. Taf'ilani. Nah, ketika kemasukan la an-nahiyah yang merupakan alat jazm, ya tadi sudah saya sampaikan al-af'alul khamsah jazmnya dengan apa? Hadfun nun. Maka nunnya dibuang. La taf'ila, la taf'ilu, la taf'ili, dan la taf'ila, ya itu jazmnya dengan membuang nunnya. Bisa dipahami ya? Terus bagaimana dengan la taf'ilna? Begini, fi'il mudhari itu memang mu'rab ya. Fi'il mudhari itu mu'rab kecuali fi'il mudhari yang bersambung dengan nun niswah dan nun taukid. Ya. Jadi fi'il mudhari yang mengandung nun niswah itu nun yang menyatakan banyak perempuan, baik mereka perempuan maupun kalian perempuan, seperti yadhabna dan tadhabna, maka itu hukumnya mabni. Jadi mau kemasukan alat jazm atau alat nasab tidak berubah bentuknya. Gitu ya? Makanya la taf'ilna tetap ya. Nanti ketika marfu ya begitu taf'ilna, kemasukan alat nasab misalnya lan ya, lan itu alat nasab, tetap lan taf'ilna, kemasukan alat jazm la an-nahiyah ini juga tetap seperti itu bentuknya. La taf'ilna. Tidak berubah. Ya. Jadi sekali lagi fi'il mudhari yang kemasukan atau bersambung dengan nun niswa, maka hukumnya mabni tidak berubah. Begitu pula fi'il mudhari yang bersambung dengan nun taukid. Nun taukid itu masih lama kita pelajarinya, itu adalah bab terakhir
dari kitab DL3. Masih sangat lama insya Allah. Ya, sabar dulu. Baik. Sudah penasaran mau tahu gitu. Ya. Yang penting istiqomah. Kalau jenengan istiqomah ketemu insya Allah. Nanti, ya. Nah, kalau sudah kabur duluan ya nggak ketemu. Ketemunya di tempat lain mungkin ya. Insya Allah. Baik, sampai di sini mungkin ada yang perlu disampaikan dulu. Silakan. Sudah cukup ya materi untuk fail nahinya. Nah, ada yang perlu ditanyakan sebelum kita masuk ke nahwunya. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Kita masuk ke pelajaran DL-nya ya. Nah, oke, silakan dibuka kitab DL-nya, DL2, pelajaran 6 ya. Pelajaran 6 kemarin terakhir sudah kita bahas poin 15. Sekarang kita lanjut ke poin 16. Ada apa ini di poin 16? Monggo kita lihat di modulnya. Untuk modulnya itu soal 7 halaman 14. Oke, modul Dars 6 halaman 14. Baik. Jadi untuk poin 16 ini, soal 7 itu ya, itu berlaku untuk latihan 16. Ya, bagaimana penerapan kaidah harokat fathatain. Jadi ini kaitannya dengan cara menulis suatu lafat yang ya berakhiran dengan fathatain. Begitu. Saya bacakan, mohon diperhatikan jawabannya. Hukum asalnya, setiap huruf yang berharokat fathatain harus diberi tambahan huruf alif. Ya, jadi setiap huruf, ya maksudnya di sini adalah huruf yang terakhir dari suatu kata, suatu lafaz, isim maksudnya, ya. Setiap huruf yang berharokat fathatain harus diberi tambahan huruf alif sebagai pembeda dari huruf yang berharokat domatain dan kasrotain, tentunya pada kondisi tulisannya gundul, gitu ya. Contohnya di situ mohon diperhatikan. Saya berikan contoh dalam kondisi marfu, mansub, dan majrur gitu ya. Baitun itu marfu, domatain, baitin majrur, dan baitan itu mansub. Nah, ketika di fathatan seperti itu, cara penulisannya diberi tambahan alif. Gitu ya. Jadi baitan, nah itu ada alifnya. Jadi kalau kita membaca kitab gundul, tulisan gundul, kok ada suatu lafaz yang huruf terakhirnya itu aslinya nggak ada alifnya. Kok ternyata diberi alif, berarti itu menunjukkan harokatnya fathatain. Begitu ya, jangan ragu-ragu. Kalau kita baca suatu tulisan gundul, terus kita menjumpai suatu lafaz yang sebenarnya di huruf terakhirnya itu nggak ada alifnya, lah kok di situ ada alifnya? Oh, menunjukkan itu harokatnya fathatain. Contoh berikutnya Muhammadun, Muhammadin, Muhammadan. Nah, makanya coba diperhatikan tulisan-tulisan Muhammad ya, yang ada alifnya itu menunjukkan dia mansub fathatain. Ya. Seperti kalau wa asyhadu anna Muhammadan. Nah, itu tulisannya ada alifnya nanti. Ya. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tolibun, tolibin, toliban. Toliban juga begitu diberi alif ya karena fathatain. Sampai di sini bisa dipahami dulu ya. Ada pengecualiannya yaitu kecuali tak marbutoh
Ya. Kecuali tak marbuto tidak perlu diberi tambahan huruf alif ketika berharokat fathatain. Ya, jadi nanti kalau suatu lafadz itu mengandung tak marbuto, apakah dia domaten, kasroten, fathaten sama, ya tidak perlu diberi alif. Contohnya di situ saya rotun, saya rotin, saya rotan, saatun, saatin, saatan, tolibatun, tolibatin, tolibatan sama tulisannya. Bisa dipahami ya? Khair insyaallah. Kemudian ada satu rincian lagi terkait huruf hamzah. Mau diperhatikan, adapun huruf hamzah maka terdapat rincian ketika berharokat fathatain. Kalau huruf-huruf yang lain selain tak marbuto diberi alif, kalau tak marbuto nggak usah diberi alif, kalau hamzah ada rinciannya, ada rinciannya. Jadi sifatnya kondisional. Bagaimana rinciannya? Yang pertama, jika sebelum hamzah terdapat huruf alif, maka hamzah tidak perlu ditambah alif lagi, nggak usah. Oke? Jadi kalau sebelum hamzah itu sudah ada alifnya, maka nanti ya hamzahnya itu nggak perlu diberi alif. Kebanyakan alif nanti. Gitu kan? Contohnya di situ. Samaun. Nah, kita perhatikan sebelum hamzah itu sudah ada alifnya. Ya, sebelum hamzah sudah ada alifnya. Ya, samain majrur. Nah, ketika samaan fathaten hamzahnya karena sebelumnya sudah ada alif, maka hamzahnya nggak usah diberi alif lagi. Paham ya? Jadi kalau ujian harus bisa menerapkan ya. Kapan hamzah itu diberi alif atau tidak. Harus betul cara penulisannya. Nanti kalau ada ujian membuat kalimat, ada yang seperti ini kok masih salah, ya saya salahkan. Ya. Misalnya antum tulis samaan, hamzahnya diberi alif, salah. Gitu. Jadi harus diperhatikan. Contoh yang lain halaman setelahnya. Binaun, binain, binaan. Sebelum hamzah itu sudah ada alifnya, maka ketika hamzahnya fathatain, nggak perlu diberi alif. Begitu ya? Baik. Rincian yang berikutnya, jika sebelum hamzah tidak terdapat huruf alif, nah ini hamzah itu perlu diberi alif. Jadi kalau sebelumnya belum ada alif, maka ketika hamzahnya fathatain diberi alif. Contohnya kata juz'un. Juz'un. Nah, setelah sebelum hamzah itu kan belum ada alifnya, ya. Juz'in majrur. Nah, ketika fathatain baru yang seperti ini diberi hamzah. Jadilah juz'an, nah itu ada maksudnya diberi alif, ya. Jadi pada hamzahnya itu diberi alif. Juz'an, nah itu hamzahnya diberi alif. Baik. Bisa difahami rekan-rekan semuanya? Bisa ya? Baik, khair insyaallah. Sekalian kita kerjakan, maksudnya kita baca yang soal 8 ya, sekalian supaya nanti bisa langsung mempraktekkan di kitabnya. Soal yang ke-8 ini berlaku untuk latihan 17. Ya, yaitu terkait penggunaan fi'il hati. Saya bacakan. Bagaimana penerapan fi'il hati beserta tasrifannya? Hati itu artinya datangkan atau berikan. Seperti di dalam Al-Quran, Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kan begitu ya? Qul hatu burhanakum. Hatu itu adalah bentuk jamak dari hati. Untuk kalian laki-laki. Hatu. Nanti ada tasrifannya di sini. Saya bacakan jawabannya. Hati adalah fi'il amr jamid bermakna akti. Artinya datangkan atau berikan. Dikatakan hati itu adalah fi'il amr jamid. Apa maksud dari jamid di sini? Abdi.
Apa maksudnya jamit? Abdi Husna, silakan. Ya, ya Ustaz. Apa Yang jamit? fail jamit ya, Ustaz. Yang tidak Iya, bisa berubah bentuknya. maksudnya apa itu? Dia bisa berubah bentuknya. Berubah apa maksudnya? Jadi Power Ranger atau gimana? Ya di apa perubahan akhirnya Ustaz, ya. Perubahan akhirnya. Loh, ya kan? Maksudnya udah berubah dari apa namanya wazan fi'ilnya. Loh, Wazir Fi'il disebut nama. Jadi perlu diperjelas ternyata emang ya. Insya Allah. Ya. Apa? Anas, silakan Anas. Apa maksud dari jamit? eh Lupa Ustaz, hanya terdiri dari satu bentuk ya Ustaz ya? Ya, maksudnya satu bentuk apa itu? Misalnya apa maksudnya? Eh, Lupa Ustaz. Tapi jawabannya lebih bagus dari Abdi tadi. Hanya memiliki satu bentuk. Kan tadi sudah saya singgung tadi ketika menjelaskan fi'il nahi tadi. Fi'il itu kan secara bentuknya ada tiga. Apa tadi? Madi, mudore, amr. Gitu ya. Yang namanya fi'il jamid itu fi'il yang hanya memiliki satu bentuk saja. Ya, entah madi saja, berarti nggak punya mudore, nggak punya amr. Atau mudore saja, berarti nggak punya madi, nggak punya amr. Atau amr saja, berarti nggak punya madi, nggak punya mudore. Nah, diingat kembali. Ini ada pembahasannya di mana ini? Masalah jamin ini ada ketika membahas apa ini? Masih ingat, Haris? Pembahasan apa ini? Kita pernah bahas masalah fi'il Nawasih jamit ini. Anas. Nawasikh Ana. Ana apa Belum, apa ya? bukan itu. Pokoknya Ana deh. Mbak Laisa Ala Ustaz, ya? ya. Bukan. Dengan apa? Siapa tadi yang Laisa menjawab? ya, Laisa. Laisa. Ya, Laisa, betul. Laisa. Iya. Abdi ya. Iya, Abdi. Khair insyaallah. Nah, kita pernah membahas kisi-kisi Laisa itu banyak sekali. Ada 8 poinnya. Kisi-kisi Laisa. Nah, nanti dipelajari lagi. Ada di Dars 2 itu kalau nggak salah ya. Dars 2. Waktu itu sudah saya sampaikan, Laisa itu adalah fi'il jamid yang merupakan lawan dari fi'il mutasorif. Jangan dilupakan, ke ilmunya. Khair insyaallah. Kayaknya harus diadakan ujian teori ini ya, materi-materi. Tapi supaya gampang pakai itu aja, apa namanya kuis itu ya. Jadi langsung skornya kelihatan gitu. Kalau saya harus ngoreksi lagi nanti kelamaan waktunya ya. Biar langsung kelihatan skornya muncul gitu. Jadi waktu itu kan Laisa termasuk dari fi'il jamid. Karena Laisa itu hanya memiliki bentuk maldi saja. Tidak punya mudhari dan tidak punya amr. Baik, insyaallah. Kembali ke materinya tadi. Jadi hati itu adalah fil amr jamid. Berarti apa maksudnya? Hanya punya bentuk amr saja. Tidak punya madi dan tidak punya mudhari. Nah, gitu ya. Jadi dicari-cari bentuk madinya apa ya nggak ada. Karena hati itu jamid dan jamidnya adalah jamid amr. Sehingga hanya memiliki bentuk amr saja, tidak punya madi dan mudhari. Di mana hati itu semakna dengan a'ti. A'ti itu adalah fa'il amr dari a'ta yu'ti. Wazan af'ala yuf'ilu. Wazan af'ala yuf'ilu dengan tipe nakis. Nakis itu adalah fa'il yang huruf terakhirnya huruf penyakit. Ya, a'ta yu'ti fa'il amrnya a'ti. Artinya datangkan atau berikan. Baik. Nah, berikut tasrifan dari hati itu. Nah, mohon diperhatikan.
yaitu hati, hatia, hatu. Ini untuk mudzakkar. Berarti hati itu untuk satu laki-laki, ya. Mungkin dalam hal ini lebih tepatnya kamu laki-laki, begitu ya. Hatia, kalian berdua laki-laki. Hatu, kalian banyak laki-laki. Mudzakkar. Muannasnya hati. Nah, ya-nya itu adalah ya al-mukhatabah. Ya. Pokoknya kalau ada ya pada fi'il mudhari dan pada fi'il amr, itu namanya ya al-mukhatabah, yaitu huruf ya yang menyatakan lawan bicara perempuan. Al-mukhatabah itu lawan bicara perempuan. Hati, hatia, kalau yang mutana memang selalu sama ya. Baik pada fi'il amr atau fi'il nahi, yang mutana yang dua orang itu sama untuk mudzakkar muannats. Dan hatina, ini untuk jamak muannats banyak perempuan. Gitu ya. Jadi nanti misalnya ya, Gaung menyuruh istrinya gitu ya. Nggak tahu kapan istrinya ini. Ya, segera ditunggu undangannya ya. Datangkan apa? Nah gitu. Pakai yang mana kau? Jangan salah sebut ya. Bahaya nanti. Pakai hati. Nah, itu ya mufrad muannats. Tapi kalau istrinya banyak pakai hati. Nah, insyaallah. Nah. Sampun bisa difahami ya. Ada sedikit catatan di situ. Ada sebagian pendapat yang menyatakan bahwa hati adalah isim fi'il. Ya, nanti di dars ini di DL3 akan kita pelajari isim fi'il. Isim fi'il itu adalah suatu lafadz yang dikatakan fi'il secara mutlak juga enggak, isim secara mutlak juga enggak. Jadi gabungan antara keduanya. Gabungan antara isim dengan fi'il. Ya. Jadi secara bentuknya isim fi'il itu tidak mencocoki sebagai fi'il. Yang namanya fi'il itu ya sesuai dengan wazan-wazan yang kita pelajari. Apakah fi'il madhi, mudhari, fi'il amr dan fi'il nahi gitu ya. Bentuk-bentuknya adalah sebagaimana yang ada pada tasrif istilahi. Itu namanya fi'il. Gitu ya. Nah. Atau bentuk-bentuk tertentu yang dianggap menyerupai fi'il dikarenakan menerima tanda-tanda fi'il. Di antara tanda fi'il itu adalah bisa menerima ya al-mukhatabah. Nah itu. Itu adalah fi'il. Jadi suatu lafadz yang bisa menerima ya al-mukhatabah itu adalah fi'il. Mau seperti apapun bentuknya, kalau dia bisa menerima ya al-mukhatabah, maka itu adalah fi'il. Begitu ya? Baik. Nah, isim fi'il itu adalah suatu lafadz yang tidak bisa menerima ciri-ciri atau tanda-tanda fi'il, tetapi secara maknanya saja adalah fi'il. Seperti kata amin itu adalah isim fi'il, rekan-rekan. Amin, mari kita perhatikan kata amin itu kan secara bentuknya kan sama sekali nggak mencerminkan fi'il. Amin itu, ya kan? Tapi amin itu punya makna seperti fi'il. Artinya apa? Istajib, kabulkanlah. Ya, makanya kalau kita berdoakan amin, amin, amin. Itu maksudnya adalah istajib, 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 kabulkanlah artinya. Baik. Nah, di sini dikatakan sebagian ulama menyatakan hati ini adalah isim fi'il. Tapi pendapat ini gharib, yaitu asing dan marjuh lemah. Yang benar hati adalah fi'il. Kenapa? Itu tadi bisa menerima ya al-mukhatabah. Ya, bisa menerima ya al-mukhatabah yaitu hati yang untuk kamu perempuan. Sehingga menunjukkan bahwasanya hati ini adalah fi'il bukan isim fi'il. Baik. Halaman setelahnya itu ada contoh penggunaannya, contoh kalimat. Kalau kita ingin mengatakan, datangkan buku tulismu, wahai Z. Hati daftaroka ya Zaidu.
Yang disuruh kamu laki-laki berarti menggunakan hati. Hati daftaro mansub sebagai maf'ulun bi, ya, dan mudhof dhamirka sebagai mudhof ilaihnya. Hati daftaroka ya Zaidu. Kemudian kalau kita mengatakan datangkan roti itu wahai Zainab, hati dalikal khubza ya Zainabu. Yang disuruh perempuan menggunakan hati. Baik, khairan insyaallah. Samun ya, bisa dipahami? Ada yang perlu ditanyakan? Monggo. Apa Nana mau tanya Ustaz? Ji, monggo silakan. Hati ini kan fi'il amr ya Ustaz. Iya, Tadi yang di fi'il amr kan di jazm Ustaz ya. jazm 6. Khusus untuk ini dia kok diharokati kasroh Ustaz. Iya, itu namanya mabni. Mabni dia. Fi'il amr bukan jazm ya. Apa? Abdul Khair? Mabni, jangan lupa itu. Jadi Fi'il amr itu mabni. Secara lafadznya dia mabni. Jadi mabni itu ya nggak mengenal jazm, nggak mengenal marfu atau mansub. oh, Jadi hati itu ya mabni karena dia fi'il amr. Jadi pahami ya? ya, Namanya jamid itu ya fi'il yang jamid itu fi'il yang mabni. Jadi bentuknya nggak bisa diutik-utik lagi, emang begitu. Namanya fi'il jamid itu ya. Oke, bisa dipahami insyaallah. J, ada lagi? Sudah cukup? Tanya Ustadz, Oke, monggo. kalau mengingat pelajaran cara menganalisis fa'il itu Ustadz, kalau di hati ini berarti bagaimana menjawabnya Ustadz? Ini fa'ilnya mana gitu? Ya, Apakah baik. Ya, pertanyaan yang bagus. Pertanyaan yang bagus. Saya kasih tips ya, rekan-rekan ya. Saya kasih tips. Ini berlaku untuk fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr, fi'il nahi. Berlaku untuk semuanya. Tipsnya begini caranya. Kalau fi'il itu tidak mengandung tempelan-tempelan huruf di belakangnya, fa'ilnya pasti mustatir. Gitu ya. Pasti berupa domir mustatir. Sekali lagi, kalau fi'il itu tidak mengandung tempelan-tempelan huruf di belakangnya, berarti pasti fa'ilnya berupa domir mustatir. Itu sudah ada nanti di babnya fi'il amr. Ini nggak apa ditanyakan sekarang ya. Nanti ada pembahasannya di fi'il amr itu. Semuanya sudah saya terangkan. Jadi nggak perlu khawatir. Tapi nggak apa kita berikan spillnya sekarang. Sedangkan fi'il yang ada tempelan huruf di belakangnya, huruf itu sebagai fa'ilnya. Ini berlaku untuk semuanya. Mari kita buktikan. Ya. Fi'il madhi misalnya. Fi'il madhi. Tolong Anas ditasrif fi'il dhahaba misalnya. Fi'il madhi. Dhahaba. zahaba yadhabu? Fi'il ini tasrif lugawinya. Oh, lugawinya. Dhahaba, dhahaba, dhahabu. Zahaba, zahaba, zahabu, zahabat, zahabata, zahabna, zahabta, zahabtuma, zahabtum, zahabti, zahabtuma, zahabtumna, zahabtu, zahabna. Baik. Silakan dicari fi'il dari dhahaba itu yang nggak ada tempelan hurufnya di belakang. Fi'il dari zahaba, Ya, dari tasrifan itu tadi. zahaba, Dhahaba dan dhahabat. Tak tanis zahabat. itu Oh bukan iya, bukan domir ya. Tak tanis iya. itu bukan huruf yang domir, itu huruf biasa sebagai penanda kalau pelakunya dia perempuan. Jadi cuma dhahaba dan dhahabat saja yang nggak ada tempelan hurufnya. Sedangkan lain-lainnya ada hurufnya.
Dahaba yang 2 orang ada alifnya nempel. Dahabu ada wawu nempel. Dahabna ada nun. Dahabta, dahabtuma, dahabtum, dahabti, dahabtuma, dahabtuna, dahabtu ini huruf taknya itu. Dahabna huruf na yang panjang itu. Sehingga untuk fi'il madhi yang fa'ilnya berupa dhamir mustatir hanya dahaba dan dahabat. Lain-lainnya adalah huruf-huruf itu sebagai fa'ilnya. Ya, sebenarnya nanti ada babnya, tapi ya nggak apa kita baca sekarang. Misalnya dahabu, wawunya itu fa'ilnya. Namanya wawul jamaah. Ya, nanti kita akan belajar menguraikan substansi dari fi'il. Ya, fi'il madhi kita uraikan, fi'il mudhari', fi'il amr, fi'il nahi. Kita uraikan. Misalnya dahaba yang ada alifnya, alifnya itu fa'ilnya, namanya alif tathniyah. Nah, gitu. Dahabna yang mereka perempuan, nunnya itu sebagai fa'ilnya, namanya nun niswah. Begitu ya? Itu tipsnya begitu. Ini berlaku juga untuk fi'il mudhari'. Kita coba untuk fi'il mudhari', firman yadhabu tolong ditasrif dulu. Yadhabu. Nanti kita cari mana yang ada tempelan hurufnya dan mana yang tidak ada. Silakan Firman. Yadhabu, yadhab, yadhabu, yadhaba, yadhabani, yadhabuna. Tadhabu, tadhabani, tadhabna. Yadhabna. Yadhabna. Baik. Tadhabu, tadhabani, tadhabuna. Tadhabina, tadhabani, tadhabna. Adhabu, nadhabu. Nah, baik. Mari sekarang kita cari dari tasrifan itu mana yang nggak ada tempelan hurufnya. Coba Firman sebutkan. Apa saja? Dimulai dari awal biar ketemu semuanya nanti. Tadhabu, tadhabani, Yadhabu. Yadhabu. bani. Kalau yadhabani ada tempelan hurufnya tuh alif sama nun. Tadhabu. Ya, yadhabu, tadhabu. Baik tadhabu untuk dia perempuan maupun kamu laki-laki kan bunyinya sama memang. Ya kan? Nah, jadi yadhabu, tadhabu untuk dia perempuan dan tadhabu untuk kamu laki-laki. Ada lagi? Adhabu, nadhabu. Adhabu, nadhabu. 5 bentuk ini nanti domirnya domir mustatir fa'ilnya. Ya, fa'ilnya berupa domir mustatir. Yadhabu domir apa? Wa yang tersembunyi. Tadhabu yang dia perempuan apa yang tersembunyi? Iya. Tadhabu untuk yang kamu laki-laki domir apa yang tersembunyi? Anta. Adhabu domir apa yang tersembunyi? Ana. Nadhabu domir apa yang mustatir? Nahnu. Nah, begitu ya? Adapun lain-lainnya yang ada tempelan huruf-hurufnya itu nanti hurufnya sebagai fa'ilnya. Yadhabani alifnya itu sebagai fa'ilnya. Yadhabuna wawunya itu sebagai fa'ilnya. Yadhabna nun niswah itu sebagai fa'ilnya. Tadhabina ya-nya itu namanya ya al-mukhatabah itu fa'ilnya. Nah, begitu. Ini untuk fi'il mudhari'. Bagaimana dengan fi'il amr? Yang bertanya tadi Anas, silakan ditasrif. Idhab misalnya, monggo. Idhab, Idhaba, idhabu, idhabi, idhaba, idhabna. baik. Mana yang nggak ada tempelan hurufnya? Idhab, Sama, ada lagi? Idhabi, itu kan? Idhabi ada ya-nya itu Oh, nempel. ada iya-nya. Nggak ada, Ustaz, berarti. Nggak ada, ya betul. Iya. Hanya idhab saja. Idhab Ya, saja, ya. idhab saja. Berarti kalau pada fi'il amr itu yang domir mustatir cuma yang anta saja. Oh. Itu idhab. Jadi kalau ditanya idhab, mana failnya? Domir mustatir fihi wujuban takdiruhu anta. Wujuban. Adapun lain-lainnya, waktu itu sudah saya sampaikan ya, wujuban itu untuk domir dari kalangan apa? Mukhotob dan mutakalim. Oh iya.
Sedangkan yang jawazan untuk yang domir goib. Nah, gitu. Baik. Jadi untuk fi'il amr itu yang mustatir cuma yang anta saja, idhab. Idhaba alifnya itu sebagai fa'ilnya. Namanya fa'il berupa domir baris. Waktu itu kan sudah kita pelajari cara identifikasi fa'il ya kan? Dicari dulu isim dohirnya ada atau tidak. Kalau tidak ketemu isim dohir berarti domir baris. Kalau nggak ada domir baris baru yang domir mustatir kan begitu langkah-langkahnya. Ya. Jadi idhab ini domir mustatir anta fa'ilnya. Idhaba itu alifnya. Idhabu wawu. Idhabi ya al-mukhotoba. Idhabna nun niswah. Nah, begitu. Itu juga berlaku untuk fail nahi, ya sama. Nah, berarti bagaimana dengan hati tadi? Sama seperti itu konsepnya. Jadi untuk hati mana failnya? Domir mustatir anta, ya. Lain-lainnya seperti hatu berarti wawunya itu wawul jamaah. Kemudian hati ya-nya itu failnya namanya ya al mukhotoba dan hatina nunnya itu yaitu nun niswah. Ya, itu sebagai fa'ilnya. Begitu ya, bisa difahami semuanya. Nah, insya Allah. Baik. Untuk yang latihan 16 itu tidak perlu kita kerjakan. Yang penting kita sudah tahu ilmunya, ya. Nanti dibaca-baca sendiri. Karena kalau dibaca pun nggak ngaruh gitu, ya. Karena ini sifatnya tulisan. Jadi dibaca misalnya Hamidun, Hamidin, Hamidan. Kalau sekedar audio saja nggak ngaruh. Ya, baru diketahui benar atau salah lewat tulisan kan begitu. Oke. Jadi nggak usah kita kerjakan. Untuk yang poin 17 sudah kita jelaskan tadi masalah hati ya. Contohnya di situ. Berarti sekarang mari kita langsung lihat kata-kata baru rekan-rekan. Al-kalimatul jadidat. Oke, kata-kata baru ada majalatun, majalah, jamaknya majalatun. Rokibun penumpang laki-laki, jamaknya rukabun. Rukabun. Kata rukabun ini masuk kategori isim apa? EF. Isim apa? Rukabun. Silakan, EF. Jamak Isim taksir. apa? Jamak taksir, baik, betul. Kalau yang tadi, majalatun itu isim apa, F? Jamak muannas salim. Betul, jamak muannas salim, ya. Khair sama. Pokoknya jangan sampai pembelajar bahasa Arab nggak ngerti isim ini, ya. Jangan sampai nggak ngerti isim. Hafal irobnya tapi nggak ngerti kategori-kategori isim ciri-cirinya. Tetap saja nggak ini ya. Jadi di samping hafal irobnya juga harus tahu ya bentuk-bentuk isim, ya kategori-kategori isimnya. Oh, yang seperti ini isim mufrad, yang seperti ini jamak muannas salim, yang seperti ini jamak mudzakkar salim, jamak taksir, al asmaul khamsah, ya isim mutanna, al ismul ladzi la yansharif, isim maksur, isim mankus. Semuanya harus tahu, ya harus bisa membedakan. Baik, kita lanjutkan. Syakkotun itu artinya semacam flat gitu ya, secara apa ya? Flat ya, apa namanya kemarin itu? Ya kayak ruangan kamar-kamar gitu ya. Jamaknya syakokun. Imarotun itu semacam gedung, ya, gedung bangunan. Jamaknya amairu. Amairu, Pak Budi. Isim apa Pak Budi? Amairu. Amairu berarti al ismul ladzi la yansharif. Baik, betul. Ya, jangan sampai jamak taksir ya. Karena tidak bertanwin. Secara perubahannya memang taksir, tapi karena tidak bertanwin masuk kategori al ismul ladzi la yansharif. Sighah muntahal jumu' Pak Budi ya. Mafa'ilu gitu. Masuk kategori al ismul ladzi la yansharif.
Sinun kalau jamaknya asnanun maka itu artinya ini gigi. Gigi nggih. Sinun. Jamaknya asnanun. Kalimatun itu artinya kata, jamaknya kalimatun, jamak muannas salim. Suratun artinya surat, ya. Suratun itu adalah surat untuk Al-Quran. Kalau surat yang kita nulis surat itu bukan surat tetapi risalah, ya, risalatun. Jadi harap dibedakan, ya. Maksud hati saya menulis surat, terus tapi yang digunakan surah, keliru, ya. Surah itu surat untuk Al-Quran, gitu, ya. Tapi kalau yang surat yang kita menulis surat, ya, itu adalah risalah. Risalatun. Suratun jamaknya suwarun. Ya, suwarun. Jamak taksir. Ja'a artinya datang. Ini fi'il madhi. Kategori fi'il ajwaf. Ya, nanti akan kita pelajari insyaallah. Kawa artinya menyetrika. Ini fi'il madhi kategori nakis. Ya, fi'il nakis itu fi'il yang huruf terakhirnya huruf penyakit. Ya, baik, khair insyaallah. Mungkin cukup dulu rekan-rekan untuk pertemuan malam hari ini, ya. Untuk hiwarnya insya Allah pertemuan berikutnya kita baca. Ya, sudah cukup malam jadi mungkin cukup dulu untuk hari ini. Sebelum ditutup majelisnya, barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo. Ustadz, Monggo silakan. nilai imtihan Ustadz. Ya, insya Allah. Insya Allah. Coming soon. Coming soon-nya kita bisa 2 bulan, 3 bulan. Itu ada kaidahnya itu, ya. Kullu ma huwa atin fa huwa qarib. Jadi semua yang akan datang itu dekat, nah, gitu ya. Wa kullu ma huwa madin fa huwa ba'id. Jadi semua yang sudah berlalu itu jauh hakikatnya, gitu. Jadi mau sebulan lagi, 2 bulan lagi itu dekat hakikatnya, ya. Makanya saya bilang coming soon. Oke, ditunggu saja insya Allah. Ditunggu, ya. Baik. Ya, cukup dulu. Tapi untuk saudara Anas, alhamdulillah bagus nilainya. Ya, sudah saya koreksi. Insya Allah bagus. Insya Allah layak dapat sertifikat nanti, ya. Baik. Sudah saya koreksi untuk Anas. Ya, cukup dulu untuk pertemuan malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, ya. Insya Allah dilanjut pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.